memutuskan untuk meneruskan ritual yang dijalankan sama Parjo tadi, Wak. Sama kayak Parjo tadi juga. Di situ Suri langsung melepaskan semua pakaiannya dan lalu menaburkan garam di sekeliling rumahnya. Nah, setelah ritual itu selesai, secara tiba-tiba bangun siuman Parjo tuh. Pak, udah bangun Pak. Loh, kamu ngapain? Udah Bapak tenang dulu. Saya yang tadi nerusin ritualnya. Loh ya Pak, masuk kita ke dalam rumah. Udah, kira mereka masuk dalam rumah, tidur sampailah pagi tiba. Ya. Nah, pada keesokan harinya, Wak, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Parjo. Di mana pada hari itu dia terbangun dalam keadaan yang segar bugar, seolah-olah tidak mengalami sakit sama sekali. Nah, di situ Parjo mikir, wes, manjur juga ini nasihatnya Mbah Marwan ya. Aku sudah sehat seperti dulu, kata dia. Tapi sayangnya kesembuhan itu juga tidak berlangsung lama, Wak, karena beberapa hari kemudian Parjo kembali jatuh sakit dan kali ini sakitnya jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Jadi pada suatu pagi, Wak, Parjo ini nggak kunjung bangun dari tidurnya. Padahal Parjo ini adalah orang yang selalu bangun pagi meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Sakit-sakit yang kemarin tetap bangun pagi, ini nggak bangun-bangun nih. Nah, meskipun merasa janggal, Wak, di situ Suri sang istri tidak membangunkan Parjo karena dia menganggap mungkin suaminya masih butuh istirahat gitu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai siang nggak juga terbangun nih. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Suri pun akhirnya kembali ke kamar dan membangunkan si suami ini. Nah, pas baru aja mau ngebangunin, Wak, Suri di sini notice bahwa wajahnya Parjo pucat kali, terus badannya dingin. Di situ udah panik kali Suri, Wak. Dengan panik dia pun langsung mengguncang-guncang tubuh suaminya. Mas, kamu kenapa? Bangun, Mas. Bangun. Parjo sama sekali nggak ngerespon apapun, Wak. Dan di saat yang sama juga, Suri notice bahwa nafasnya Parjo ini udah nggak terasa lagi, udah nggak bisa positive thinking di situ nenek aku Nadia. Dia pun langsung keluar rumah minta bantuan dan juga memanggil seorang kiai yang memang tidak jauh tinggal di rumahnya. Yang memang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Pak Kiai, tolong. Akhirnya datanglah ini Pak Kiai kan. Setelah melihat kondisinya Parjo, Pak Kiai bilang, udah Bu, Ibu tenang aja, Pak Parjo masih ada kok. Insya Allah dia masih hidup, kata gitu. Dan akhirnya Kiai ini pun macam mengusap kepalanya Parjo dan selang beberapa saat kemudian Parjo pun bisa membuka matanya lagi, udah sadar dia. Nah, melihat suaminya sudah sadar, Suri pun langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan kan. Wah, Mas, kamu tadi kenapa? Kamu tidurnya kok lama kali macam orang meninggal? Pas kamu nggak apa-apa kan, bebe aja kan? Nah, masa sih Bu? Kata si Parjo, masa sih Bu? Tapi emang sih barusan aku mimpi sesuatu yang aneh Bu. Apa karena itu ya aku nggak bangun-bangun? Kata dia kayak gitu. Emang kamu mimpi apa Mas? Cobalah ceritakan ke kami gitu, kata si Suri kan. Di situ lah Parjo pun langsung akhirnya bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh sesosok laki-laki, tubuhnya tinggi besar, berbulu lebat, muatannya merah berapi-api, kata dia. Nah, dengan nada marah, Wak, si sosok ini bilang, dasar kamu manusia tidak tahu diri. Kamu sudah merebut rumahku dan membuat pasukanku tidak betah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan seluruh keturunanmu hidup tenang, kata dia. Nah, mendengar ancaman itu, Parjo malah bingung di situ, Wak. Dia nanya ke sosok ini masih dalam mimpi ya. Dia nanya lah,